Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Salam, kelas A21, mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning, semester 4, jurusan PJJ Pendidikan Agama Islam, Universitas UIN Syekh Nurjati Cirebon, dosen pengampu Ibu Ririn Karina MA. Kitab yang saya bahas adalah kitab Bidayatul Hidayah. Bab yang saya akan bahas adalah bab adabul wudu ataupun tata krama berwudu. Selanjutnya kami akan membuka maktabah syamilah untuk mencari kitab Bidayatul Hidayah, dan dalam kitab Bidayatul Hidayah kami akan menjelaskan tentang adab berwudu atau tata krama berwudu. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang adab berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bikum fid dauraini amin ya rabbal alamin. Babu adabil wudu'i. Bab menjelaskan tentang adab ataupun tata krama berwudu. Fa'idha faraghta minal istinja'i fala tatsruk as-siwaka fa innahu madharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa maskhatatun lisyaitani. Ketika kamu selesai bersuci dari hadas kecil, maka kamu sebaiknya jangan meninggalkan siwak atau dalam zaman sekarang atau era sekarang yaitu bersikat gigi, ataupun dengan bersiwak dengan yang lebih baik yaitu bersiwak dengan kayu arok. Kenapa? Karena bersiwak ini itu mensucikan atau membersihkan mulut kita dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan dibenci oleh syaitan. Ini adalah keutamaan bersiwak. Wa sholatun bisiwakin afdalu min sab'ina sholatan bila siwakin. Bahkan keutamaan bersiwak yaitu ketika sholat dengan bersiwakan itu lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa bersiwak. Wa ruya an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli sholatin. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya apabila saya tidak khawatir kepada memberatkan kepada umatku, niscaya saya akan memerintahkan kepada umatku untuk melakukan bersiwak di setiap akan sholat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam umirtu bisiwaki hatta khositu ayyuktaba alayya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintah untuk bersiwak
sehingga saya khawatir bersiwak itu akan diwajibkan kepada saya. Dari dua hadis ini bahwa bisa disimpulkan keutamaan bersiwak itu sangat besar sekali, bahkan mendekati kewajiban. Karena sampai Rasulullah khawatir akan diwajibkannya bersiwakan ketika akan sholat ini, sehingga kesunahan bersiwak itu sangat-sangat dianjurkan. Karena saking sukanya Rasulullah dengan bersiwakan setiap akan sholat. Sumajlis lil wudu'i mustaqbilal kiblati ala maudi'in murtafi'in kay la yusibu karrosasu. Kemudian ada berwudu, yaitu selanjutnya adalah ketika kamu akan berwudu, maka duduklah menghadap kiblat di atas tempat yang tinggi supaya kamu tidak terkena cipratan air ketika berwudu. Wa qul bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan kemudian mengucapkan doa bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Summa ghsil yadaika salasan qabla an tadkhulahuma al-ina'a. Selanjutnya basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum memasukkan kedua tanganmu ke dalam bejana atau tempat air. Kenapa disunahkan sebelum memasukkan ke tempat air atau bejana untuk membasuh kedua telapak tangan, kedua tangan kita? Karena ditakutkan kedua tangan kita itu kotor ataupun terkena najis. Oleh sebab itu, sebelum memasukkan ke dalam wadah air atau tempat berwudu, sebaiknya dibasuh dulu. Wa qul Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Dan ketika membasuh kedua tangan kita 3 kali tadi, disunahkan membaca doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Sumanwi raf'al hadasi wastibahatas sholati wala yambagi an ta'zaba niyataka qabla ghuslil wajhi fala yasihu wudu'uka. Selanjutnya, berniatlah untuk menghilangkan hadas kecil dan berniatlah untuk diperbolehkan melakukan sholat. Dan sebaiknya niat kamu tidak hilang atau terus-menerus dalam berniat wudu tadi sebelum membasuh wajah. Kenapa? Ketika sebelum membasuh wajah, niatnya kok sudah hilang, maka wudunya tidak sah. Kenapa seperti itu? Karena niat itu harus berbarengan dengan rukun yang pertama dalam setiap ibadah. Sedangkan rukun pertama dalam ibadah berwudu itu adalah membasuh wajah.
Oleh sebab itu, ketika sebelum membasuh wajah, niat jangan sampai hilang. Jadi niat harus terus hingga membasuh wajah supaya wudhu kita tetap sah. Jika sebelum membasuh wajah itu kok berhenti atau hilang niatnya, maka wudhunya menjadi tidak sah. Summa khud ghurfatan li famika wa tamatmat biha salasan. Wa balih fi raddil ma'i ilal ghalsamati illa an takuna sha'iman fatarfaq. Selanjutnya, ambillah satu ciduk, satu cawuan untuk membasuh mulut kamu dan untuk berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Dan bersungguh-sungguhlah kamu untuk memutarkan air di dalam mulut kamu sehingga sampai ke pangkal tenggorokan. Kecuali ketika kamu sedang berpuasa, maka berkumurnya pelan-pelan, tidak sampai bersungguh-sungguh ataupun mubalaghah dalam berkumur-kumur. Karena ketika kamu sedang berpuasa, ketika berkumur-kumurnya sampai mubalaghah ataupun bersungguh-sungguh hingga ke tenggorokan, ini ditakutkan ada air yang masuk ke dalam kerongkongan kita sehingga masuk ke dalam perut, dan hal itu akan membatalkan puasa. Oleh sebab itu, ketika di sini mubalaghah dalam berkumur-kumur itu bagi orang yang tidak berpuasa, maka disunahkan untuk mubalaghah dalam berkumur-kumur. Wa qul Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan ketika berkumur-kumur disunahkan untuk berdoa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Sumakhud ghurfatan li anfika wastanshik biha salasa. Wastansir ma fil anfi min rutubah. Selanjutnya, ambil satu cabuan lagi untuk hidung kamu dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Dan setelah itu disemprotkan atau dikeluarkan air tadi yang ada di dalam hidung juga sebanyak 3 kali. Wa qul fil intisaki Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Dan ketika mengisap ataupun menyerap air ke dalam hidung itu disunahkan berdoa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anni. Wa fil istinsari Allahumma inni a'udzubika min rawaihil nari wa su'id dari. Dan disunahkan ketika mengeluarkan air dari hidung membaca doa Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dari. Sumakhud ghurfatan liwajhika faghsil biha min mubtada'i tashtihil jabhati ila muntaha ma yaqbalu minad daqni fit tuli wa minal uduni fil ardi wa ausil
al-ma'a ila maudhi'it tajdif wa huwa ma ya'tadun nisa'u tanhiyata sya'ri anhu wa huwa ma baina ra'sil uduni ila zawiyatil jabini a'ni ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajhi wa ausil al-ma'a ila manabitis su'uri al-arba'ah al-hajibaini wasyaribaini wal ahdabi wal udhurani wa huma ma yuwaziyani al udunaini min mubtada'il lihyah wa yajibu isalil wa yajibu isalul ma'i ila manabiti sya'ri minal lihyatil khafifah dunal kasifah. Kemudian ambillah satu cabuan lagi untuk membasuh wajah kamu, yang dimana di sini sebaiknya niat wudhu itu ditempatkan di ketika membasuh wajah. Dan basuhlah wajah kamu dimulai dari datarnya dahi atau kening, permukaan dahi yang datar, sampai ke ujung tempat ataupun ke ujung tempat yang menghadap atau ujung di bawah dagu. Ini dari segi panjangnya. Dan jarak membasuh tempat di mana jarak antara dua telinga. Ini dari segi lebarnya. Kemudian sampaikanlah air wudhu tersebut sampai ke tempat tajdif, yaitu tempat yang biasanya bagi kaum wanita itu menghilangkan rambut tersebut, yaitu tempat yang berada di antara ujung telinga sampai ke pelipis dahi, yakni pelipis yang dekat dengan dahi wajah. Seterusnya sampaikanlah air tersebut sampai ke tempat tumbuhnya rambut yang jumlahnya ada 4. Yang pertama 2 alis, kumis, 2 bulu mata, dan 2 rambut yang tumbuh di mulai dagu sampai ke telinga atau disebut juga dengan brewok. Ini harus dibasuh semua. Keempat rambut tersebut. Dan wajib sampainya air ke tempat tumbuhnya rambut dari janggut yang tipis, bukan janggut yang rambutnya tebal. Kenapa? Karena ketika tipis, ketika kulitnya tampak, maka harus air wajib ke mengenai kulit atau tempat tumbuhnya rambut jenggot tadi, ataupun rambut-rambut yang tadi jumlahnya ada 4. Sedangkan untuk jenggot yang bulunya ketal atau rambutnya tebal, ini tidak diwajibkan sampai membasahi kulit atau tempat tumbuhnya janggut yang tebal tadi. Cukup disunahkan menyela-nyelai jenggot yang tebal. Wa qul inda ghuslil wajhi Allahumma bayyit wajhi binurika yawma tabyaddu wujuh
tabyaddu wujuhu awliyaika wala taswaddu wajhi bikalimatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Dan ketika membasuh wajah disunahkan membaca doa Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala taswaddu wajhi bikalimatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Demikianlah penjelasan saya tentang adab atau tata krama berwudu, dan hanya sedikit yang kami jelaskan, tidak sampai selesai. Dan insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kami lanjutkan jika masih ada waktu. Dan itu yang bisa kami jelaskan. Bila mana dari awal hingga akhir pastinya ada penjelasan yang tidak jelas ataupun keliru, ataupun pembacaan kitab Bidayatul Hidayah dalam bab adabul wudu ini banyak kesalahan atau kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga penjelasan adab berwudu ini ada manfaat dan barokahnya, terutama pada diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.